semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar fisika bersama Miss Nidia. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Miss mau ingatkan anak-anak Miss kalian sudah berada di kelas 8. Artinya harus ada pembaruan cara belajar, lebih lagi disiplin, terutama dalam hal belajar. Jangan seperti semester semalam. Jika semester semalam masih ada yang tidak mengerjakan kuis, yang telat mengumpul kuisnya, tidak nonton video pembelajaran. Nah, di tahun ini, di semester yang baru ini, di kelas 8 ini, Miss mau kalian harus lebih rajin lagi. Kerjakanlah tugas dan kuismu tepat waktu dan sebaik mungkin, karena nilai yang kamu dapat dari guru-gurumu itu, guru-gurumu bakal memberikan nilai kepadamu itu sesuai dengan nilai kuis dan tugas yang kamu kumpulkan. Jadi kalau kamu tidak ada mengumpul kuis dan tugas, berarti nilai kamu tidak ada. Bukan hanya di pelajaran fisika, tapi di semua pembelajaran. Oke? Nah, hari ini pelajaran fisika kita itu tentang gerak. Nah, kita akan belajar tentang besaran-besaran dalam gerak. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang besaran. Ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Nah, Miss bikin satu buah permasalahan ya ini. Doraemon pergi dari kota Bandung ke Jakarta menggunakan sepeda motor. Jika jarak kota Bandung ke Jakarta adalah 200 km, ia dapat menempuh selama 5 jam. Speedometer kereta menunjukkan angka 40 km per jam. Nah, jadi dari permasalahan ini kita tinjau apa-apa saja besaran yang digunakannya. Tadi ada kata 200 km. 200 km berarti berbicara tentang jarak. Berarti yang digunakan adalah besaran pokok. Nanti di sini diisi ya, besaran, di catatannya diisi besaran pokok seperti itu. Nah, 5 jam. 5 jam berarti waktu. Berarti yang digunakannya adalah besaran pokok. Tulis lagi nanti di sini besaran pokok. Nah, 40 km per jam dia gunakan dua besaran pokok, yaitu besaran pokok kilogram dan yang satu lagi adalah jam. Berarti 40 km per jam ini kan menandakan kecepatan. Berarti yang digunakannya adalah besaran turunan. Oke? Nah, permasalahannya Miss lanjut lagi. Ketika Doraemon meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam, maka Doraemon mengalami, tadi kan percepatannya ditingkatkan dari 40 jadi 60, berarti semakin cepat. Nah, berarti yang dialami Doraemon adalah percepatan. Nanti diisi titik-titiknya ya, jadi percepatan. Sedangkan saat Doraemon menginjak rem, yang dialaminya adalah, kalau sekarang kecepatannya sudah 60 km per jam, ternyata di remnya keretanya apa yang terjadi? Dia bakal berhenti. Berarti kecepatannya kalau berhenti bagaimana? Awalnya 60 berhenti jadi 0 kecepatannya. Berarti terjadi perlambatan. Nah, nanti di sisi titiknya perlambatan. Jadi 4 besaran dalam gerak, yaitu ada jarak, kelajuan, waktu, yang terakhir ada percepatan atau perlambatan. Nah, kita masuk gerak. Miss ada bikin gambar nih. Ada 3 buah mobil. Mobil P, Q, dengan R. Sedangkan mobil Q dan R saling diikat dengan tali. Berhubungan karena diikat dengan tali. Nah, di mobil R juga disediakan tali yang digunakan untuk menarik. Jadi, ketika mobil R ditarik ke depan, maka kalau Miss tarik mobil R dari depan sini, otomatis ketika R Miss tarik, Q juga tertarik, tapi nggak berhubungan dengan P. Mobil P-nya akan tetap, karena ketika R Miss tarik, P-nya itu nggak mungkin tertarik, dia bakal tetap diam di situ, ya kan? Nah, kita tinjau bagaimana kedudukan atau posisi dari Q. Ingat, kalau meninjau posisi atau kedudukan, kita harus gunakan benda lain. Benda lainnya itu kita gunakan sebagai titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah tempat di mana kamu mulai mengukur kedudukan benda. Tempat di mana kamu mulai mengukur kedudukan benda. Berarti kalau kedudukannya berbeda, kalau ada perubahan kedudukan, berarti benda tersebut bergerak. Maksudnya seperti ini. Miss tarik mobil R ini dari depan. Otomatis R dan Q bakal bergerak. Tapi kita tahu dari mana bergerak, kita tinjau kedudukannya.
Ketika ditarik, mobil Q bakal bergerak terhadap P. Yang awalnya dari P dengan Q itu posisinya seperti ini, misalkan jaraknya jadi 5 cm lah gitu kan, 5 cm. Tapi ketika ditarik, nah jaraknya bakal semakin besar, bukan 5 cm lagi, bisa jadi 8 cm. Oke, berarti ketika kita meninjau benda bergerak atau tidak, gunakanlah benda lain sebagai acuan posisi. Maksudnya sebelum bergerak jaraknya sekian. Tandanya sesudah dia bergerak, jaraknya bakal semakin panjang. Oke, itu tadi kalau benda Q. Tapi kalau benda P, kita gunakan titik acuan P lagi. Bagaimana posisi P dan R sebelum bergerak dan sesudah bergerak? Oke, nah ternyata posisi P dan Q sebelum bergerak dan sesudah bergerak berbeda. Ada pertambahan jaraknya. Tapi kalau contohnya kita tinjau posisi Q dengan R, kalau R bergerak, Q pasti bergerak dengan kecepatan yang sama. Otomatis kedudukan R tidak berubah terhadap Q. Nah, jadi kan tadi kita berbicara posisi benda posisi benda Q harus ada benda P sebagai titik acuannya. Membicarakan posisi benda atau kedudukan benda R harus ada titik P sebagai acuannya. Berarti benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda berubah terhadap titik acuan. Contoh lain. Contoh lainnya, Miss menunggu bus di halte. Oke, Miss nunggu bus di halte. Ternyata setelah 5 menit Miss menunggu, datanglah bus ini tadi. Naiklah Miss ke dalam bus. Lalu jalanlah busnya. Bagaimana pergerakan Miss dengan busnya? Kita gunakan titik acuan. Titik acuannya apa? Haltenya. Maksudnya gini, apa yang menandakan Miss setelah naik ke bus itu Miss itu bergerak? Tinjau posisinya. Bagaimana posisi Miss di dalam bus terhadap halte? Ternyata ada pergerakan. Bagaimana posisi bus terhadap halte? Tak ada pergerakan. Oke? Nah, lanjut kita belajar gerak selalu bersifat relatif. Apa artinya relatif? Relatif artinya tidak pasti. Maksudnya gini, Miss kasih contoh. Perhatikan gambar di bawah. Shawn Mendes sedang pergi menggunakan mobil dan berjumpa dengan temannya di pinggir jalan. Kita anggap yang di dalam mobil ini Shawn Mendes, sedangkan yang berwarna merah ini adalah temannya. Oke? Pertanyaan pertama, apakah Shawn Mendes bergerak terhadap temannya? Nah, kalau ketika kalian pergi ke sekolah, kalian berada di dalam angkutan umum atau berada di dalam mobil pribadi atau sedang naik Gojek, perhatikan orang yang di pinggir jalan. Kalau kita lagi sedang berada di kendaraan yang bergerak, kita lihat keluar ada orang di pinggir jalan, maka kita melihat orang tersebut seakan-akan bergerak. Iya kan? Makanya, apakah Shawn Mendes melihat temannya bergerak? Nah, kalau Shawn Mendes lagi membawa mobil, dia lihat temannya ada di luar, bagaimana kelihatannya? Dia akan melihat temannya seolah-olah bergerak. Oke. Pertanyaan kedua, apakah temannya dikatakan bergerak terhadap Shawn Mendes? Nah, kalau kita lihat, kalau kita yang menjadi temannya yang sedang berdiri di pinggir jalan, kita lihat Shawn Mendes lagi bawa mobil, otomatis kita akan melihat bahwa Shawn Mendes itu bergerak. Nah, jadi gerak itu selalu bersifat relatif, artinya tergantung si pengamat, tergantung si melihat. Gini, Shawn Mendes dia bawa mobil jumpa dengan temannya di luar, ya kan? Dia temannya di pinggir jalan. Jadi sebenarnya yang bergerak itu adalah Shawn Mendes, temannya itu diam. Tapi karena Shawn Mendes bergerak, dia melihat seolah-olah temannya itu bergerak berlawanan arah dengannya. Begitu juga dengan temannya. Berarti gerak itu relatif, tergantung si pengamat. Apakah si pengamat melihat benda lain itu bergerak atau tidak? Nah, contoh lainnya, ketika kita naik kereta, kita naik kereta dari rumah ke sekolah, otomatis kita pasti bergerak. Tandanya apa? Ada perpindahan kedudukan kita dengan keadaan kita sebelum di rumah, saat di rumah dan sesudah sampai ke sekolah. Oke? Nah, lanjut katanya gerak menurut keadaan benda semu.
Semu artinya tidak pasti bergerak. Nah, contohnya yang apa? Seperti tadi, Miss lagi bawa kereta pergi ke sekolah. Kalau Miss lihat itu seolah-olah awan itu jalan berdampingan dengan Miss. Padahal nyatanya Pak, awan itu diam. Atau ketika kita naik mobil, kita lihat ada pohon di pinggir jalan. Nah, ketika kita lihat keluar, kita lihat pohon tersebut, nah kita akan melihat pohon tersebut seolah-olah bergerak berlawanan arah dengan kita. Kalau kita arahnya ke depan, dia bakal bergerak seolah-olah ke belakang. Padahal nyatanya benda tadi, pohon tadi itu adalah diam. Nah, ini termasuk ke gerak menurut keadaan benda yang semu. Nah, lanjut, gerak menurut bentuk lintasannya. Menurut bentuk lintasannya ada 3, yakni lurus, melingkar, dan parabola. Nah, ini tadi, gerak menurut keadaan benda. Yang pertama nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam. Nah, seperti pohon tadi. Nyatanya pohon tersebut diam, tetapi pengamat atau kita yang berada di dalam mobil yang sedang bergerak melihat seolah-olah benda tersebut atau pohon tersebut bergerak. Oke, lanjut, gerak menurut lintasan. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak yang memiliki lintasan berbentuk garis lurus. Nah, contohnya apa? Perhatikan gambarnya. Buah kelapa yang jatuh dari tangkainya. Oke, ketika buah kelapa jatuh dari tangkainya menuju tanah, otomatis dia akan bergerak lurus. Artinya lintasannya lurus dari tangkai sampai ke tanah, lintasannya lurus. Ingat ya, titik acuannya apa? Dalam contoh ini titik acuannya adalah tangkainya. Lanjut. Yang contoh lainnya ada kereta api yang melaju pada lintasan garis lurus. Oke. Nah, lanjut yang kedua ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian lingkaran itu. Nah, jarak benda dan pusat lingkaran selalu sama, tetapi posisi bendanya terhadap pusat lingkaran yang berbeda. Contohnya, gerak melingkar ujung jarum jam dengan pusat putarannya. Lihat, ini ada buat gambar jarum jam yang sedang berputar. Maksudnya apa? Ujung jarum jam tersebut sampai ke pusat lingkarannya jaraknya selalu sama, walaupun dia berputar pasti jaraknya sama. Artinya panjang jarumnya akan selalu sama, nggak bisa bertambah panjang. Tapi posisinya dapat berbeda. Contohnya ujung jarum jam ini di jam 12, ujung jarum jamnya di jam 3. Posisinya bisa beda tapi jaraknya selalu sama terhadap pusatnya. Oke, berarti titik acuannya apa? Pusat putarannya. Contoh lain ada ujung kincir angin dengan pusat putarannya. Nah, ujung kincir angin ini sampai ke pusat lingkaran ini, pusat putarannya, dia jaraknya bakal selalu sama. Nah, contoh yang ketiga itu ada kabin penumpang biang lala dengan pusat putarannya. Nah, yang pernah main biang lala, kabinnya atau tempat kita duduk, jarak tempat kita duduk sampai ke pusat biang lala yang di tengah ini pasti selalu sama. Tapi posisi kita bisa berubah. Setelah dia berputar, kita kadang berada di atas, lalu berada di bawah. Oke? Nah, yang ketiga ada gerak parabola. Ini singkat jadi GP. Gerak parabola adalah gerak benda yang memiliki lintasan seperti parabola. Nah, parabola itu umumnya berbentuk setengah lingkaran. Bayangkanlah ada satu lingkaran kamu bagi 2. Oke, berarti lintasannya berbentuk seperti setengah lingkaran. Atau bisa juga berbentuk seperempat lingkaran. Bayangkan lingkaran kamu bagi 4. Seperti yang ini, yang meriam ini. Nah, ini lintasannya adalah seperempat lingkaran. Tapi kalau yang gambar pertama ini, perhatikan dia seperti lingkaran yang dibagi 2 atau setengah lingkaran. Nah, contoh gerak parabola itu ada gerak bola yang dilemparkan dari posisi awal pemain ke ring basket. Lihat, ada seorang pemain basket. Ingat, kalau kita berbicara gerak harus ada titik acuan. Berarti bola tersebut dilemparkan sampai ke ring, dia membentuk lintasan parabola setengah lingkaran terhadap posisi awal bola. Maksudnya terhadap posisi tangan saat melemparkannya. Nah, yang kedua itu ada permainan Angry Bird.
Kita pernah main Angry Bird. Nah, posisi atau lintasan yang dibentuk adalah tengah lingkaran. Oke, begitu juga dengan meriam yang ditembakkan dari atas bukit. Nah, lintasan yang digunakannya adalah lintasan parabola, gerak parabola dengan bentuk lintasan seperempat lingkaran. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Miss harap kalian mengerti. Jika ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar. Nah, ketika kalian memperhatikan materi yang Miss berikan ini dengan baik, Miss harap kalian bisa ngerjakan kuis dan tugasnya tepat waktu. Oke, sampai jumpa di pertemuan minggu depan.